Oke semuanya, selamat malam. Selamat datang lagi di perkuliahan perancangan transportasi. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 14. Jadi minggu depan kita udah kuis karena materinya sudah habis selesai. Ya, minggu depan kuis, materinya dari pertemuan ke-9 sampai terakhir hari ini. Oke. Kali ini materinya adalah jalur hijau ya. Ini materi penutup. Sebenarnya ini kenapa kita belajar jalur hijau, karena jalur hijau ini bersinggungan dengan perancangan transportasi yang akan kita buat, yang mana lebih tepatnya mata kuliah ini adalah sistem ya, lebih ke sistemnya, bukan ke moda transportasinya, tapi ke perancangan atau perencanaan sistemnya. Oke, sebelum kita membahas mengenai apa itu jalur hijau dan bagaimana kaitannya dengan transportasi dan sistem transportasi, dan bagaimana membuat suatu perancangan atau perencanaan sistem transportasi yang go green gitu ya, yang environmental friendly gitu. Sekarang kan lagi ngetren banget semuanya apa-apa go green gitu ya, sampai plastik aja ada tulisannya go green, padahal jelas-jelas itu plastik, kecuali plastik yang dari bahan organik ya. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan membahas terlebih dulu sebuah pendahuluan ya, sebelum kita mengerucut ke jalur hijau, karena jalur hijau itu sebenarnya adalah lingkup spesifik dari luar ruangan atau ruang terbuka. Jadi ada sebuah ruangan tapi itu terbuka untuk umum gitu ya. Nah, jalur hijau tuh masuk ke dalam salah satunya ya, salah satu dari ruang terbuka ini. Nah, untuk teman-teman yang pernah ikut perencanaan wilayah ya, perencanaan wilayah kota, itu perencanaan perencanaan lingkungan kota, mata kuliah pilihan juga di teknik lingkungan. Ini pernah saya bahas ya, cuman mungkin bentuk PPT-nya aja baru ya, dengan slide-nya yang baru, tapi inti materinya sama. Ruang terbuka ya, ini memiliki beberapa jenis ya. Tapi sebelum kita bahas dulu ada jenis-jenis apa aja yang masuk di golongan ruangan terbuka, itu kita akan lihat dulu landasan hukumnya ya. Jadi ada beberapa peraturan hukum yang mengikat, yang mengatur tentang suatu ruangan terbuka ya, ruangan terbuka. Yang pertama adalah Permen PU tentang pedoman ya, pedoman dari ruang terbuka. Terus kemudian ada lagi Permen PU tahun 2009 ya, nomor 12. Ini tentang penyediaan pemanfaatan ruang terbuka non hijau ya di kawasan perkotaan. Jadi ada ruang terbuka itu ada yang hijau, ada yang non hijau. Maksudnya yang non hijau itu yang keras ya, dia menggunakan perkerasan atau menggunakan rekayasa perkerasan. Jadi kayak taman-taman lapangan basket itu juga ruang terbuka gitu ya, teman dia menggunakan rekayasa perkerasan. Kalau yang ruang terbuka hijau itu yang alami, misalkan kayak pinggir danau gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum sama nomor 5 tahun 2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ya. Jadi bahkan untuk jalur hijau sendiri ya di sekitar jalan raya atau jalan umum itu juga diatur di sini ya, ada di sini. Jadi teman-teman bisa buka, bisa searching di Google, PDF-nya tinggal di download ya. Lanjut, ruang terbuka hijau ya. Kita akan bahas dulu mengenai ruang terbuka hijau, karena ruang terbuka hijau ini banyak, nggak hanya cuma taman ya. Bisa jadi halaman rumahmu, rooftop, atau garden yang ada di rooftop itu ya, rooftop garden, atau bisa jadi jogging track yang ada di perumahan kalian, itu juga bisa masuk ke ruang terbuka ya. Jadi ruang terbuka hijau tuh masih luas ya, definisinya masih sangat luas. Nah, kalau mengacu untuk mata kuliah kita, di sini ruang terbuka itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ruang luar dan ruang terbuka, benar-benar full terbuka. Kalau ruang luar itu dia, teman-teman bisa lihat ya seperti di gambar ya. Dia hanya dibatasi oleh
benda mati, yaitu dinding, ya, jalan, kemudian tembok atau bangunan lain gitu ya. Jadi dia dibatasi oleh benda mati, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar. Kemudian kalau ruang terbuka itu ruang antar bangunan ya. Jadi ruang antar bangunan di perkotaan yang dimanfaatkan untuk pergerakan aktivitas publik ya, dan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat private, bersifat publik gitu ya. Nah, jadi ini zona umum. Nah, beda ya. Dan biasanya ruang terbuka itu dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh alam ya. Contohnya ini ada gambarnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Dia dibatasi sungai. Ya, kalau ini kan jelas nih dibatasi benda mati ya. Ya, sungai juga benda mati sih, tapi ini alam gitu ya. Kalau ini yang atas ini ruang luar ini dia dibatasi rumah, antar rumah nih, dibatasi tembok, pagar. Sedangkan kalau ini dia dibatasi oleh sungai. Ya, oke. Itu bedanya ruang terbuka dan ruang luar gitu ya. Lanjut, ruang terbuka kota ya. Berdasarkan peraturan Permendagri nomor 1 tahun 2007, kita bisa lihat definisi dari ruang terbuka kota ya. Kenapa kota? Karena ya sebenarnya ini disebut ruang terbuka ya karena dia ada di kota gitu ya. Kita tahu sendiri kota itu sempit dan padat ya. Jadi kalau ada open space itu bisa disebut dengan ruang terbuka kota. Kalau di desa kita jarang menyebutnya ruang terbuka kota ya. Kita nyebutnya lapangan RT, lapangan RW itu ya. Balai desa, kelurahan atau di pinggir sawah, pinggir kali, pinggir empang ya gitu. Kita taunya kayak gitu ya. Main di mana? Main di pinggir empang ya gitu. Karena di desa itu masih banyak ruang terbukanya. Tapi kalau kota ya ruang terbuka itu terbatas. Makanya ada Permendagrinya. Ya, dan ada sebuah definisinya. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area, kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur ya. Jadi dia bisa di pinggir jalan, bisa ngumpul kayak gini juga bisa gitu ya. Di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka dan pada dasarnya tanpa bangunan. Nah, ingat ya. Jadi ruang terbuka kota ini biasanya tanpa ada bangunan, tapi ini dipakai untuk fasilitas publik. Misalkan di sini ada lapangan basket, ada jogging track, ada tempat bermain anak, terus kemudian ada tempat buat foto-foto atau apa ya. Pokoknya tidak keluar dari definisi ini. Yuk. Ruang terbuka berdasarkan kegiatan. Nah, berdasarkan kegiatan dia ada dua jenis juga. Yang pertama ruang terbuka aktif dan ruang terbuka pasif. Ya. Ruang terbuka aktif adalah ruang terbuka yang mengandung unsur-unsur kegiatan di dalamnya timbul karena adanya kebutuhan, ini kurang kaya, kebutuhan sosial budaya yaitu interaksi, kebutuhan ekonomi yaitu kemudahan dalam mencari rezeki, kemudian kebutuhan politik, apresiasi, dan kebutuhan ekologi alami. Misalkan ya, ruang terbuka yang untuk kebutuhan sosial budaya itu, nih teman-teman bisa lihat di sini ya, butuh interaksi. Jadi ada pertunjukan, terus ada panggung open space gini di taman, orang-orang nonton dan dia butuh butuh berinteraksi dengan penonton. Ya. Jadi atau sebenarnya jogging track di perumahan kalian itu juga masuk ke ruang terbuka aktif. Karena apa? Jika kalian bertemu ke sesama orang yang lagi jogging gitu, kalian pasti akan tegur sapa, akan ngobrol. Nah itu. Kemudian kebutuhan ekonomi. Nah biasanya di taman-taman ini biasanya ada orang jualan ya. Seharusnya yang jualan pun diatur ya. Ada spot-spotnya. Misalkan untuk food courtnya di sebelah mana, untuk tempat pedagangnya di mana gitu ya. Jadi biar nggak sembarangan. Tapi kalau di Indonesia ini belum banyak ya taman-taman terbuka yang punya spot emang khusus pedagang. Jadi biasanya pedagangnya ada di pinggir-pinggir taman itu malah bikin kotor, bikin kumuh. Nah, itu kenapa sampai ada butuh ruang terbuka karena emang ada kebutuhan ekonomisnya di situ ya. Orang jadi mudah berkumpul. Ini yang pertama, orang mudah berkumpul. Orang berkumpul ini akan menghasilkan kemudahan ekonomis ya buat orang yang berjualan. Selanjutnya kebutuhan politik yaitu apresiasi. Nah, ini bisa jadi buat orang-orang yang mau ceramah, pidato, upacara, ya ini di sini.
atau mengadakan pertunjukan seni ini di sini ya. Bisa juga diadakan di sini. Terus kemudian kebutuhan ekologik, misalkan seperti yang dulu dilakukan oleh Pak Ahok di Jakarta, yaitu normalisasi ya, normalisasi bantaran sungai. Jadi ada tamannya yang emang fungsinya untuk mengembalikan fungsi ekologi dari bantaran sungainya itu sebagai sumur resapan, gitu ya. Nah, sekarang ruang terbuka pasif. Nah, ruang terbuka pasif ini adalah ruang terbuka yang tidak ada kegiatan manusia di dalamnya. Nah, contohnya nih kayak gambar gini, ini nggak ada orang yang di dalam. Meskipun sebenarnya kamu bisa datang ke sini foto di depan tulisan ini bisa. Ya, bisa. Ya, kalau kamu tahu Welcome to Batam yang ada di atas bukit itu, nah itu dia termasuk pasif menurut saya. Karena apa? Orang pada foto di bawah, bukan di taman yang di atasnya itu. Orang di sana nggak ada yang ke sana. Nah, itu ruang terbuka pasif. Ya, lanjut. Ruang terbuka berdasarkan bentuknya. Nah, ini menurut Prof. Krier tahun 1979 ya. Dalam sebuah materi pengajarannya dia mengatakan bahwa ruang terbuka itu ada yang bentuknya memanjang dan ada yang berbentuk klaster. Nah, yang berbentuk memanjang biasanya dia memiliki batas-batas di sisinya ya, di sisi sini, sisi sampingnya ini ya. Misalnya jalan, sungai, pedestrian gitu ya, pertokoan. Nah, ini kayak gini. Nah, sedangkan yang bentuk klaster ini ruang terbuka memiliki batas-batas di sekelilingnya, melingkari ya. Kalau ini kan sepanjang jalan. Nah, tapi kalau klaster itu dia memutari ya, memutari taman. Kalau tamannya kotak dia membentuk kotak gitu ya. Batas-batasnya membentuk kotak. Nah, biasanya batas-batasnya itu bisa berupa plaza, square, lapangan, bundaran dan lain-lain ya. Nah, ini biasanya teman-teman bisa lihat di Batam ada banyak nih yang berbentuk klaster. Di dekat kampus itu ada ya yang CSR-nya dari PGN kalau nggak salah. Terus di mana lagi itu di dekat Nagoya itu juga ada ya. Nagoya City Wall kalau nggak salah itu juga ada berbentuk klaster. Dan hampir tiap perumahan kayaknya punya nih yang berbentuk klaster gini. Lanjut. Nah, sekarang berdasarkan fisiknya ya. Dari fisiknya ada yang hard space, non alami tadi yang saya sebut di awal, dan kemudian ada yang namanya soft space atau alami. Nah, ruang terbuka yang secara prinsip dibatasi oleh dinding yang berbentuk arsitektural kebanyakan berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk aktivitas sosial dan biasanya dia berupa square atau plaza ya kayak gini. Ini kita sebut sebagai yang non alami atau hard space karena dia mengalami rekayasa perkerasan untuk taman-tamannya ini ya. Semuanya dipakein beton, tapi dia tetap bentuk taman dan ruang terbuka. Oke, yang selanjutnya adalah soft space atau alami. Nah, ini adalah ruang terbuka yang didominasi oleh lingkungan alami, baik di dalam maupun di luar kota. Nah, di dalam kota dapat berupa taman ya, taman yang ada rumput-rumputnya yang alami. Kemudian kebun atau jalur hijau ya. Nah, sedangkan kalau yang di luar kota itu biasanya kayak taman buah, terus kemudian persawahan gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam yang soft space atau yang alami. Selanjutnya, pengertian ruang terbuka hijau. Ya, ini lebih mengerucut pada yang soft space tadi ya, yang alami. Nah, ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur, di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka dan pada dasarnya tanpa bangunan ya. Ini pada dasar tanpa bangunan, tapi bukan berarti tidak ada bangunan sama sekali. Ya, bisa yang terbentuk alami gini ada bangunannya, misalkan dikasih patung gitu ya, itu bisa. Dikasih air mancur tuh bisa, atau dikasih gazebo buat tempat beristirahat tuh bisa. Tapi pada dasarnya didominasi oleh bangunan alami. Selanjutnya dalam RTH ya, ruang terbuka hijau RTH itu. Dalam RTH pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman dan tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pemakaman, perkebunan dan sebagainya. Jadi fungsi utamanya itu lebih ke arah pemanfaatan yang bersifat ekologikal atau budidaya ya, atau untuk penghijauan. Nah, lebih ke situ.
Kalau misalkan ada ruang terbuka yang alami tapi fungsinya tidak untuk mempertahankan ekologisnya, itu salah ya, itu salah teman-teman. Jadi kalau misalkan ada ruang terbuka hijau yang emang benar-benar dia soft space, itu dia harus ini punya tujuan ini ya, lebih ke arah fokus ke ekologikalnya ya, mempertahankan tanamannya, budidaya tanamannya, atau mempertahankan lahan gitu ya. Nah, fungsi ruang terbuka hijau ya tadi udah sempat disinggung ya, ada yang budaya, ekonomi ya. Nah, untuk ruang terbuka hijau sendiri punya 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi ekologis ya, seperti teman-teman bisa lihat di gambar ya, dia untuk mengembalikan fungsi aslinya ya. Misalkan ini ada danau ya, ada danau atau rawa ya, ada rawa, terus kemudian dibuat tamannya lebih cantik supaya orang-orang bisa berkunjung menikmati open space di sana. Nah, tapi fungsinya adalah bukan untuk diinjak-injak ya, bukan untuk dijadiin tempat selfie, bukan ya. Dia indah, bagus, itu ya bagus kalau sebagai nilai tambah aja. Kalau misalkan dia dibuat indah, dibuat bagus, itu nilai tambah supaya orang bisa menikmati. Tapi fungsi utamanya adalah ekologis, yaitu mempertahankan lahannya sebagai wetland ya. Kalau rawa tuh biasanya untuk wetland, atau danau juga bisa untuk wetland. Nah, lebih ke fungsi ekologis. Kemudian sosial budaya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada anak-anak main di taman ya. Di taman ya, memang ini di taman yang bersifat ekologis kalau dilihat gambarnya. Tapi tidak memungkiri bahwa taman ini menjadi ajang pertemuan banyak sekali orang, interaksi banyak sekali orang. Maka di sini akan ada banyak sekali pertukaran budaya, interaksi, dan macam-macam. Makanya dikatakan fungsinya adalah sebagai fungsi sosial budaya. Selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Nah, ini adalah salah satu food court atau tempat berjualan yang sudah difokuskan di dalam sebuah taman. Jadi dia nggak apa ya, nggak bertebaran di pinggir jalan atau ada yang di tengah taman, nggak, tapi dia ada tempatnya kayak gini nih, punya tenda dan ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekonomi. Selanjutnya adalah etika ya, teman-teman bisa lihat di sini, lebih sebenarnya estetika ini lebih menekankan pada keindahan ya, keindahan estetik ya, semakin bagus bentuknya, didesain sebagus mungkin gitu ya. Sebenarnya bisa aja ditanemin aja, tanemin tanaman ya, tumbuh aja, tapi kan lebih baik kalau ditata gitu ya, kayak ini tanamannya yang satu warna ya, pohon-pohonnya gitu ya. Lebih ke fungsi estetik. Selanjutnya, nah untuk penyediaan ruang terbuka hijau ini nggak bisa sembarangan ya teman-teman. Dia semua ada yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ya. Ini yang saya ambil adalah berdasarkan luas wilayahnya ya. Jadi menurut pasal 29 ya, ruang terbuka hijau publik atau ruang terbuka hijau privat, porsi RTH-nya ini sudah diatur teman-teman ya. Misalkan kamu punya kamu developer gitu ya, kamu developer dan kamu merencanakan suatu pembangunan perumahan elit. Nah, itu sudah diatur berapa proporsi RTH atau ruang terbuka hijau yang harus ada di perumahan itu. Nah, kalau saya lihat di Batam ini nggak ada yang memenuhi standar, ya nggak ada. Bahkan developer itu sengaja rumah belum jadi udah dijual-jualin, karena apa? Karena mereka malas ngurusin ini, harus nanamin tanamannya ini, dan harus nunggu tanamannya sampai emang gede dulu baru bisa dijual perumahannya. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Sampai tamannya benar-benar jadi itu kan akan sangat lama. Dan biaya untuk pertamanan itu sangat mahal teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kerja di dinas pertamanan, meskipun kerjaannya ngurusin makam, nggak usah gengsi. Itu adalah lahan basah, karena untuk ngurus taman itu dananya sangat besar ya. Tiap hari harus ada perawatannya, pemupukannya, kemudian harus disiramin berapa kontainer setiap hari gitu ya. Nah, kembali ke sini. Proporsi ruang terbuka hijau adalah 30% dari luas wilayah kota. Jadi dalam satu kota Batam ini 30%-nya harus ada ruang terbuka hijau. Nah, menurut teman-teman sudah memenuhi belum Batam? Ya.
Lalu selanjutnya porsi RTH publik adalah 20% dari luas wilayah kota. Nah, yang bisa dipakai masyarakat umum harus 20% dari 30%. Kemudian porsi private adalah 10% dari luas lahan private. Ini yang saya protes. Kenapa developer di Batam perumahan itu saya katakan gagal tidak mengikuti undang-undang ini. Karena 10% dari luas lahan itu harusnya digunakan untuk taman. Ya, teman-teman lihat perumahan-perumahan di Batam nggak ada yang 10 misalkan rumah ukuran lahan 70 meter persegi gitu ya. Lahan 100 meter persegi. 10 meter perseginya adalah harusnya taman ya di dalam di dalam rumah itu. Tapi nyatanya di Batam tuh enggak. Ya, bahkan kalau di Batam itu tanahnya kan kecil-kecil developer, terus kemudian untuk menghemat space mereka pakai lahan itu untuk carport dan eh, ada tamannya tapi kecil nggak sampai 10%. Nah, dan biasanya untuk menutupi kalau ditanya nih di mana 10%-nya? Itu Pak ada di belakangnya masih kosong itu bisa buat taman. Nah, makanya di Batam ini rumah biasanya dijual tanpa dapur ya. Jadi dapurnya nggak ada tapi di belakang itu biasanya ada tanah kosong. Nah, nanti biasanya para marketing atau para developer akan beralasan sudah memenuhi 10% karena di belakangnya masih ada ruang kosong bisa digunakan untuk taman. Ya, menurut saya ini bullshit sih. Ya. Seharusnya ini harus di luar hitungan itu semua. Makanya ini besok kalau teman-teman punya rumah atau beli rumah, pastikan ada 10% lahan private kalian untuk ruang terbuka private. Karena apa? 10% ini penting teman-teman. Ini akan menjadi konsumsi keluarga kalian, oksigennya, terus kemudian menyerap polusinya, terus kemudian untuk meneduhkan juga, untuk resapan air sumurnya kalian juga. Jadi ini penting ya, jangan dianggap sepele. Jadi sebenarnya saya agak agak kesal juga dengan developer-developer di Batam ini ya. Pengalaman saya cari rumah kemarin, nggak ada yang memenuhi ini. Selanjutnya pasal 30, distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang ya. Jadi pembagiannya supaya nggak ngumpul di Batam Center semua gitu misalkan ya, itu harus dibagi-bagi. Misalkan ada penduduk padat di mana, di daerah mana ya, misalkan di daerah Jodoh misalkan, di situ kan tempatnya padat, atau di Bengkong. Nah di situ misalkan harus ada 4 buah RTH supaya terdistribusi dengan baik orang-orangnya yang mau menikmati ruang terbuka hijau gitu ya. Jangan dikumpulin semuanya di Batam Center. Nah itu nanti juga nggak efektif, nggak efisien juga. Nanti bukannya RTH-nya bukannya mempertahankan fungsi ekologisnya, tapi malah hancur nanti diinjek-injek karena banyak orang yang datang. Oke, selanjutnya koefisien daerah hijau. Jadi ada yang namanya KDH ini, koefisien daerah hijau. KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Jadi intinya ini adalah perbandingan ya, presentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka dengan bangunan gedungnya, bangunan gedung atau perumahannya ya, atau apalah itu. Pokoknya persentase perbandingan antara bangunan dengan ruang terbuka, KDH ini. Nah, berdasarkan jumlah penduduk. Kali ini adalah penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk. Nah, perlu juga dihitung teman-teman, karena kalau penduduknya banyak terus RTH-nya cuma 1, itu menurut saya juga nggak ini juga ya, nggak baik juga. RTH-nya malah rusak, nggak jadi hijau lagi itu ya. Nah, di sini sudah dihitung, sudah ada hitungannya, ya, sudah ada pakemnya. Jadi kalau misalkan besok teman-teman dapat proyek untuk buat RTH, kalian survei dulu, kira-kira penduduk di sekitar tempat RTH akan dibangun, kira-kira ada berapa jiwa di situ, ya. Ya, kalau dia sekitar 200 sampai 200-an jiwa, ini kalian bisa bikin RTH RT gitu ya. Tingkatnya tingkat RT ya, luasnya sekitar seginilah ya, atau luas minimalnya segini per kapita. Jadi ini yang bisa dipakai orang-orang. Misalkan ada 250 jiwa dalam satu RT nih. Terus kalian bikin taman RT ukurannya segini. Nah, satu orang tuh bisa dapat 1 meter. Nah,
ya. Tinggal dibagi aja ya. Segini dibagi ini, dibagi jumlahnya. Nah, satu orang tuh bisa dapat 1 meter, bisa dapat space di taman itu kalau mereka semua ngumpul. Ya, makanya ini udah standar banget, minimal banget ya. Nah, lokasinya itu bisa di tengah lingkungan RT. Kemudian kalau jumlahnya lebih banyak, mencapai 2 ribuan, itu kalian bisa bikin taman RW ya. Dan luas unitnya harusnya segini dengan luas yang bisa kita nikmati kalau semua orang satu RW itu ngumpul di taman tuh kita bisa dapat 0,5 meter ya. Berdiri ya gitu ya. Berdiri semua ngumpul dalam satu taman muat tuh gitu ya. Selanjutnya kalau misalkan jumlahnya segini bisa bikin taman kelurahan ya dengan luasnya 9.000 meter persegi. Nah ini benar-benar berdiri ini ya, benar-benar berdiri. Kalau kita satu kelurahan ngumpul di taman ini kita hanya dapat 0,3 meter perseginya berdiri ini. Kemudian kalau jumlahnya sampai 120.000 jiwa itu kita bisa tingkat kecamatan atau pemakaman. Nah, pemakaman aja itu kuotanya banyak ya. Saya katakan tadi pemakaman tuh ya lahan basah karena setiap hari pasti ada orang yang meninggal gitu. Nah, pemakaman ini masuk ke unit yang bisa menampung sampai 120.000 jiwa. Sorry ya, saya ralat 120.000 jiwa. Nah, kemudian luas unitnya ini minimal segini. Nah, untuk pemakaman bisa disesuaikan ya, karena kalau pemakaman kan dikubur ya, orang-orangnya nggak berdiri di atas tanah tapi dikubur, jadi bisa disesuaikan. Nah, ini biasanya per orang bisa dapat segini. Nah, sedangkan kalau pemakaman ini cuma 1,2, ini minimal banget ya. Sedangkan standarnya kuburan kan 2 kali 1 meter ya. Ini aja cuma 1,2. Seharusnya 2 meter persegi, ini 1,2 ya. Minimal banget, kecil banget ini kuburannya. Selanjutnya kalau lebih dari ini ya sekitar 400 ribuan jiwa, ini kita bisa bikin taman kota, hutan kota atau balai konservasi yang lebih besar gitu ya. Dan luasnya ini bisa menyesuaikan, yang pasti lebih besar daripada tingkat kecamatan. Oke. Saya lanjut dulu. Nah, dalam penyediaan RTH kan tadi sudah diatur kan ya, berdasarkan apa peraturannya ini. Kemudian sekarang kalau kita mau menyediakan itu perlu diarahkan gitu ya. Nah, dalam arahan penyediaan RTH ini ada tiga poin yang dianjurkan atau yang diarahkan, 3 poin yang diarahkan. Nah, yang pertama adalah pada bangunan perumahan. Nah, pada bangunan perumahan itu kita mengarahkan supaya orang-orang bikin RTH dalam halamannya mereka. Catat ini, dalam halaman, dan ini ada dalam undang-undang. Ya, jadi inilah yang membuat saya sekali lagi kenapa kesel dengan developer di Batam ini adalah halamannya nggak dibuat sama mereka ya. Mereka hanya buat carport gitu ya. Ya, tapi kan ada lahan kosongnya Pak buat halaman. Betul buat halaman, tapi itu kan tidak memenuhi 10%. Kalaupun dia mengaku itu 10%, yaitu dengan lahan belakang yang kosong, yang dapur yang belum dibangun sama mereka gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan lahannya sempit ya. Lahannya sempit kalian bisa bikin roof garden. Nah, selanjutnya pada tingkat lingkungan itu kita menganjurkan sesuai tabel ini ya. Pada tingkat lingkungan kita menganjurkan sesuai tabel ini, bisa tingkat RT sampai ke hutan kota. Kemudian pada tingkat perkotaan ini lebih luas lagi karena perkotaan ya, dalam satu kota itu penduduknya banyak, jadi kita bisa anjurkan ini ya, bisa pakai untuk buat pemakaman umum, taman kota, hutan kota, jalur hijau, sabuk hijau dan lain-lain. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan di awal, kenapa kita harus belajar dari awal mengenai RTH dan ruang terbuka, karena ini ya masuk ke dalamnya ini. Supaya teman-teman belajarnya tuh dari luas, lama-lama semakin mengerucut. Ya, jangan dari awal udah mengerucut itu. Nanti begitu ada subtopik lain kalian nggak akan paham karena taunya cuma itu doang. Lanjut. RTH halaman perkantoran dan pertokoan atau tempat usaha. Nah, ini untuk RTH tempat usaha atau kawasan bisnis ini juga diatur ya, teman-teman. Nah, umumnya berupa trotoar dan area parkir terbuka. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini ya. Biasanya karena di sini banyak padat bangunan-bangunan tinggi,
Jadi ruang terbuka lahan terbukanya tuh kecil ya. Jadi yang dimanfaatkan adalah ini ya, biasanya di sekitar trotoar ini yang dipakai untuk ruang terbuka. Nah, penyediaan RTH pada kawasan ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk KDB 70% sampai 90% perlu menambahkan tanaman di dalam pot. Karena apa? Nggak mungkin kan kalau mau nanam tanaman di atas trotoar atau di dalam gedung, ya nggak mungkin. Jadi harus dikasih tanaman di dalam pot. Bisa digantung-gantung di balkonnya ini, bisa di dalam ruangan, bisa di depan tokonya nih kayak kecil-kecil ini gitu ya. Perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha dengan KDP di atas 70% memiliki minimal 2 buah pohon kecil atau sedang ditanam dalam lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 cm. Nah, ini minimal nih peraturannya ya. Jelas. Selanjutnya, KDB di bawah 70% berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah dan ditanam pada area luar KDB dan yang telah ditentukan. Ya, misalkan dia setelah dihitung ternyata perbandingannya di bawah 70% ya. Maka RTH perkarangan rumah dan tanaman pada area luar perlu ditambah. Ya, perlu ditambah. Sekarang RTH dalam bentuk taman atap atau rooftop. Nih, seperti contoh di gambar ya. Ini contohnya bagus banget. Ya. Contoh aja, suatu saat siapa tahu kalian bisa bikin kayak gini ya. Amin gitu. Nah, memanfaatkan ruang terbuka non hijau ya. Non hijau kan yang ini kan bangunannya keras semua ya, beton. Seperti atap gedung, teras rumah, teras bangunan bertingkat dan samping-samping bangunan dan lain-lain dengan memakai media tambahan seperti pot dengan berbagai ukuran ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan bangunan non alami yang ada di rumah kalian. Misalkan kalian punya rooftop di rumah atau punya taman ya, taman parkir sisa gitu ya, garasi mobil terus ada sisanya, kalian bisa bikin taman gitu di situ. Selanjutnya, lahan dengan KDB di atas 90% seperti pada kawasan pertokoan dan pusat kota atau pada kawasan-kawasan dengan kepadatan tinggi dengan lahan yang sangat terbatas, RTH dapat disediakan pada atap bangunan. Jadi sebenarnya pertokoan-pertokoan itu juga mereka bisa menyediakan ini di atas atapnya kalau mereka mau. Ya, kalau saya jadi wali kota sih saya wajibin karena di Batam ini banyak ruko. Kalau di atas rukonya ini banyak taman pasti bagus lah ya. Lanjut, RTH taman lingkungan. Nah, sekarang ini benar-benar taman di dalam lingkungan ya. Taman RT ya, luasnya minimal per orang adalah 1 meter persegi. Ya. Kalau satu RT ngumpul ya, ini sesuai spesifikasi, ini gambarnya ya. Spesifikasinya ada di tabel tadi. Ini hanya diperjelas dengan gambar. Ya, ini taman kelurahan, salah satu bentuk contoh desainnya. Kemudian taman RW ya, lebih lebar lagi. Kemudian taman kecamatan ya, biasanya bentuknya stadion. Nanti di pinggir-pinggirnya ada lagi taman kecil-kecil. Ada taman jogging, ada taman buat anak main ya, ada taman buat main tenis, buat main basket dan macam-macam. Di tingkat kecamatan. Selanjutnya RTH Taman Kota. RTH Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota ya, dengan minimal 480.000 orang. Dengan standar setiap orang kalau ngumpul di taman tersebut bisa menikmati 0,3 meter persegi. Ya, itu rapet banget tuh berdiri di situ. Nah, dengan luas minimalnya 144.000 meter persegi. Luas sekali ya, sebesar ini ya, bisa jadi ya sebesar stadion bola dan fasilitasnya ini. Nah, taman meliputi taman kota, taman bangunan bersejarah, taman keraton, taman alun-alun, taman lingkungan, taman tempat ibadah, misalkan kayak Istiqlal dan lain-lain, atau hutan kota ya. Jadi ini biasanya taman yang ada di kota biasanya ini ya, taman kota, taman bangunan bersejarah, museum, taman keraton, taman alun-alun. Ya, biasanya di setiap kota tuh ada alun-alunnya ya, biasanya. Di Batam tuh ada ya, alun-alun di sebelah kantor wali kota. Taman lingkungan, taman konservasi ya, di Batam juga ada ini di Muka Kuning taman lingkungannya.
Kemudian tempat ibadah di Batam juga ada, di depannya Welcome to Batam ya, di depannya Welcome to Batam kan ada masjid besar tuh ya, ada tamannya luas juga. Kemudian hutan kota juga di Batam juga ada ya, di TWA Muka Kuning. Selanjutnya jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu ya. Terus kemudian semak ditanam secara berkelompok atau menyebar. Fungsinya sebagai pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan. Pencipta iklim mikro ini maksudnya dia kayak ini ya. Nah, kalau teman-teman ada di dalam taman gitu kan kayak rasanya sejuk ya. Tapi kalau keluar taman udah panas lagi. Nah kayak gitulah ya. Dia menciptakan iklim mikro. Selanjutnya dia bisa menjadi pembatas antar kegiatan. Misalkan spot di sebelah sana dipakai buat main basket, spot sebelah sini buat main anak-anak kayak gitu ya. Bisa juga. Nah, taman kota itu bisa dibangun dengan beberapa pola ya. Cuman di sini saya ambil pola yang umum. Yang pertama adalah pola menerus. Ya, seperti ini bentuknya nih. Biasanya di satu titik di sini ada satu space yang paling besar dan biasanya dipakai untuk umum ya dengan kapasitas yang banyak. Kemudian di sekeliling-kelilingnya nanti ada fasilitas lain. Misalkan di sini taman basket, di sini taman tenis, di sini taman futsal, di sini food court, di sini apa ya. Ini pola menerus kayak begini ya. Ada yang polanya terpisah ya, polanya terpisah. Jauh-jauhan kayak gini ya. Jauh-jauhan. Lanjut. Ini adalah contoh kelengkapan fasilitas RTH di taman kota. Ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri fasilitasnya apa aja. Minimal ada 10 fasilitas inilah ya. WC umum, terus kemudian jogging track, lapangan voli, basket gitu ya. Ya, idealnya ada 10 fasilitas ini. Selanjutnya vegetasinya ya, minimal 150 pohon yang ukuran sedang dan kecil. Ada pohon perdu. Perdu ini wajib ya karena dia mampu menyerap emisi dalam jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya penutup tanah ya, ini bisa kalian lihat lagi nanti. Ini adalah contoh desain dari RTH Taman Kota ya. Ini dalam, kalau kita lihat ini adalah polanya yang ini ya, pola menerus ya. Di sini ada satu bangunan pusat, kemudian dikelilingin taman lainnya ini, dikelilingin ini, dikelilingin ini, dikelilingin ini, dikelilingin ini gitu ya. Terus kemudian di sini ada lagi kolam renang, macam-macam. Nah, sekarang sabuk hijau. Ya, apa itu sabuk hijau? Ya, ini sering dibahas kemarin di saat kita kuliah ya. Sabuk hijau, jalur hijau, apa itu? Sabuk hijau adalah RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan. Ya, bisa dikatakan dia adalah batas alami yang kita buat. Nah, dia bisa jadi batas kota, bisa jadi pemisah kawasan dan lain-lain. Bisa jadi pemisah antara jalan dan pedestrian gitu ya juga bisa. Atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak mengganggu serta mengamankan dari faktor lingkungan sekitarnya ya, bisa juga ya. Nah, sabuk hijau itu bisa berupa RTH yang memanjang dan mengikuti batas-batas area tertentu, misalkan kayak di pinggir jalan tuh bisa ya, memanjang. Bisa juga dalam berupa hutan kota, bisa juga dalam bentuk kebun ya, perkebunan, persawahan dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh sabuk kota atau green belt. Misalkan kotanya nih yang tengah-tengah, dia harus punya sabuk kota, yaitu ini. Misalkan di sini adalah daerah persawahan ya. Daerah sini adalah taman ya. Taman-taman ruang terbuka hijau, terus sebelah sini adalah vegetasi yang ditanam di pinggir jalan ya. Ini kan jalannya. Yang merah ini jalan. Pinggir jalan, ya pinggir jalan ya. Ya minimal di pinggir jalan lah dibikin vegetasi gitu ya. Ini yang bisa menjadi sabuk hijau sekaligus menjadi batas kotanya dia ya. Oke. Jalur hijau jalan. Nah, untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan taman antara 20 sampai 30% dari ruang milik jalan ya. Ingat 20 sampai 30% dari ruang milik jalan. Cukup luas loh sebenarnya ya. Nah, untuk menentukan pemilihan jenis tanaman perlu diperhatikan dua hal. Yang pertama itu fungsi tanaman,
dan persyaratan penempatannya ya, fungsinya apa dia di situ, dan kemudian persyaratan penempatan. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat yang disukai oleh burung-burung serta tingkat evapotranspirasinya rendah ya, penguapannya rendah. Nah, ini standarnya seperti ini kalau di jalan ya, seharusnya RTH atau di jalan jalur hijau seperti ini, ada yang di tengah, median, ada yang di pinggir. Nah, ini dia 30% dari luas jalan ya, teman-teman bisa lihat luas jalannya dari ini kan drainasenya. Luas jalannya dari sini sampai sini. Ya. 30%-nya dia pakai. Ya. Selanjutnya ini kalau jalur hijaunya ada di tengah jalan. Ya, di tengah jalan. Dan ini adalah kalau misalkan dia ada di bawah jalan layang atau di bawah jembatan. Selanjutnya adalah RTH jalur pejalan kaki. Ya, pejalan kaki pun juga butuh apa ya, penyejuk ya, biar jalan orang-orang mau jalan. Di Batam tuh nggak ada orang yang jalan kaki karena apa? Trotoarnya panas, ya nggak ada RTH-nya. Jadi siapa yang mau jalan di situ? Nah, selanjutnya saya akan perjelas. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus memenuhi beberapa hal di bawah ini. Ya, yang pertama adalah kenyamanan. Ya, kenyamanan adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian itu sendiri. Orientasi berupa tanda visual ya, ada nggak tanda-tanda visual di situ. Kemudian kemudahan berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Jangan sampai kamu bikin pedestrian atau tempat jalan kaki justru bikin lebih jauh gitu ya. Seharusnya dia bisa jadi lebih dekat karena orang jalan kaki ya, menggunakan kakinya sendiri buat berpindah tempat. Kalau kamu mau bikin trek memutar, itu buatlah untuk kendaraan bermotor karena kan orang tidak lelah jalan jauh. Selanjutnya karakteristik fisiknya harus meliputi ini, kriteria dimensional disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Kemudian kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan setiap tempat umumnya berbeda. Namun pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 meter. Jadi jangan sampai kamu bikin pedestrian lebih dari 400 meter. Ya, bukan berarti kalau udah ada 400 meter nggak dilanjutin Pak. Enggak, maksudnya dari satu titik ke titik lain itu kita harus hitung. Misalkan ini dari Mall Nagoya, di sini UForce ya, jaraknya 1 kilometer ya, orang ogah jalan ya. Sekarang ini Nagoya, kemudian titik terdekatnya adalah misalkan Jodoh. Nah, Nagoya Jodoh jaraknya cuma 200 meter. Nah, orang bisa jalan kaki dari Nagoya ke Jodoh atau dari Jodoh ke Nagoya sebaliknya. Jadi dia nggak perlu pakai motor. Karena apa? Jaraknya dekat. Karena kalau lewat motor di sini ada perempatan. Ya, harus letter R ya. Nah, mending jalan kaki ke sini dekat. Nah, begitu cara merancang pedestrian. Oke, saya lanjut lagi. Nah, bisa juga ada persyaratan teknis lain ya. Ya, yang sesuai dengan standar PU ya kalau di Indonesia. Ya, persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan dan pedoman penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang pejalan kaki ya. Ini juga ada dapat persyaratan lainnya, itu juga harus dilihat di kesesuaian dengan dinas PU. Nah, ini di sini ada contoh gambarnya. Ya, berapa ukuran standarnya untuk pejalan kaki, berapa yang dipakai untuk RTH-nya ya, untuk pohonnya. Terus kemudian ini jalan umum. Nah, dari jalan umum jaraknya ke sini 400 cm atau 4 meter ya. Terus kemudian yang dipakai buat jalan kaki itu 2 meter. Kemudian di sini ada semak ya, semak sekitar 1 meter. Semak ini juga bukan semak kayak rumput-rumput di pinggir sawah gitu ya, bukan, tapi kayak ini lihat, semak-semak, tanaman semak kayak gini. Ya, itu. Ini juga mampu untuk penghijauan ya, dia untuk menahan tanah ini supaya nggak longsor nih ke ini, kan nanti air-air pada masuk ke drainase. Oke, lanjut. Nah, RTH lainnya
Ini saking banyaknya RTH seperti yang saya katakan di awal tadi. Sampai ada RTH lainnya. Jalur hijau ya, meliputi tepi pantai, tepi sungai, tepi jurang, kaki bukit, tepi dan median jalan di bawah jaringan pegangan. Terus kemudian zona konservasi alam meliputi ya, ini ada RTH yang berupa zona konservasi ya, biasanya dia berupa hutan lindung, cagar alam, kebun binatang dan lain-lain. Ini di sini contoh-contohnya ya. Ini biasanya di bawah sutet, di bawah jalur tegangan tinggi. Kenapa orang bikin RTH di sini? Karena jarang ada orang mau bikin rumah atau perkantoran atau toko atau jalan di sini ya, di bawah sutet ini ya, karena bahaya. Jadi dipakai buat jalur hijau. Ini di pinggir sungai seperti yang dilakukan Pak Ahok ya. Kemudian di sebelah bantaran rel kereta api ya. Terus kemudian ada di taman-taman pemakaman umum ya. Ini di antara kuburan-kuburan ini pasti ada tamannya ya. Nah, untuk kepemilikan RTH sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama publik, privat, dan semi ya. Saya katakan semi karena ini dia milik pribadi tapi boleh dibuka untuk umum ya. Misalkan saya punya taman yang cukup luas ya, itu punya saya ya, ada di halaman rumah saya. Tapi kalau orang-orang satu RT mau bikin acara di situ, mau pakai itu taman buat main anaknya juga boleh. Itu yang namanya privat terbuka publik. Oke. Jenis RTH privat terbuka publik. Nah, ada kriterianya ya, teman-teman bisa bentuk shape, street frontage ya, ada yang mayor, ada yang area, visibility. Nah, ini teman-teman bisa lihat kriterianya. Kemudian ada yang bentuk public green, ada yang bentuk plaza ya, ada yang bentuknya country yard, ada yang bentuknya pocket space, ada yang bentuknya promenade ya. Jadi ini ya macam-macam bentuk ya. Seperti apa dari kriterianya bisa kelihatan, nanti bisa kalian baca sendiri. Ini adalah contoh ya, contoh ruang terbuka. Selanjutnya adalah tata hijau ya, tata hijau. Nah, untuk RTH ini ruang terbuka hijau dan yang di dalamnya termasuk jalur hijau dan sabuk hijau itu ada penataannya ya, ada penataannya. Nah, jalur taman adalah jalur penempatan tanaman. Jalur tanaman adalah jalur penempatan tanaman serta elemen landscape lainnya yang terletak di dalam daerah milik jalan ya, maupun di dalam daerah pengawasan jalan. Sering disebut jalur hijau ya. Jadi ini definisi dari jalur hijau. Karena dominasi elemen landscape-nya adalah warna hijau. Ya, teman-teman bisa lihat nih itu. Kan sepanjang jalannya ada hijau-hijau ya. Nah, ini disebut jalur hijau. Kenapa? Karena didominasi warna hijau ya, dan bentuk landscape-nya dia di pinggir-pinggir jalan. Vegetasi ya. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dari suatu kawasan, baik yang berasal dari kawasan itu sendiri atau didatangkan dari luar daerah, meliputi pohon perdu, semak, dan rumput. Jadi sekali lagi ini pohon perdu kayaknya tanaman wajib ya. Semak ini juga, tapi semak harus dipilih ya. Dan rumput. Nah, ini jenis-jenis vegetasinya yang biasa ada di taman dan biasa dipakai di jalur hijau juga. Pohon ya, pohon ini yang besar termasuk dalam golongan tanaman sedang dan besar ya. Jenis tanaman berkayu yang biasanya mempunyai batang tunggal dan dicirikan dengan pertumbuhan yang sangat tinggi. Nah, jadi biasanya yang dipakai buat RTH tuh yang kayak gini nih. Ada batang tunggalnya yang besar ya, kemudian dia tinggi ya. Ini biasa dipakai buat RTH. Kemudian tanaman perdu, ini yang saya bilang perdu nih ya, yang buat di pinggir-pinggir jalan. Tanaman berkayu yang pendek dengan batang yang cukup kaku dan kuat untuk menopang bagian tanaman. Selanjutnya semak. Nah, ini semak. Ada lidah mertua ya, sini lidah mertua, lidah mantan, lidah gebetan, taruh aja lah sini ya. Nah, atau lidah buaya juga boleh sini. Masuk dalam tanaman semak.
Kemudian ada yang menggunakan vegetasi merambat ya, ini contohnya juga. Ada yang menggunakan herba. Herba ini seperti jarum ya, tanaman kecil-kecil kayak rumput gitu. Nah, untuk vegetasi di sini ada karakteristiknya ya. Kenapa kita pakai itu? Ya, jadi nanti kalau kalian kerja di dinas pertamanan, kenapa kalian pakai pohon itu? Kenapa kalian pakai ini? Itu ada jawabannya ya. Misalkan kalian butuh penarik visual untuk di depan kawasan pertokoan gitu ya. Itu kalian harus menggunakan pohon besar. Dan biasanya menggunakan pohon mahoni, damar ya, pohon ki hujan dan lain-lain. Untuk pohon sedang juga ada di pinggir jalan. Biasanya ada pohon nangka, pohon jambu air ya, pohon mangga gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, fungsi vegetasi. Fungsi vegetasi ini yang pertama adalah sebagai peneduh ya, sebagai peneduh. Nah, ini ditempatkan pada jalur ditempatkan pada jalur tanaman minimal 1,5 meter dari tepi median ya, tepi median ini lihat pinggir ini ya, 1,5 meter. Percabangan 2 meter di atas tanah ya. Kemudian membentuk percabangan batang tidak menunduk. Oh, ini ya, untuk ini dia harus cabangnya 2 meter di atas tanah nih ya, nih lihat nih. Tuh cabangannya 2 meter di atas tanah. Karena kalau ada orang lewat biar nggak nunduk gitu. Terus bermasa daunnya padat nih, harus keribu begini ya, banyak daunnya. Kemudian berasal dari perbanyakan biji, kemudian ditanam secara berbaris dan tidak mudah tumbang. Dia nggak boleh mudah tumbang. Contohnya adalah Kiara payung, Tilium decipiens atau pohon tanjung ya, Mimosops elengi, kemudian ada bungur ya. Selanjutnya adalah fungsi penyerap polusi. Ya, ini adalah fungsi umum yang biasanya kita tahu di bidang transportasi, yaitu sebagai penyerap polusi, dan fungsi utamanya kita belajar adalah ini juga ya. Kenapa harus belajar jalur hijau ya? Karena kita belajar transportasi harus ada penyeimbangnya. Nah, biasanya ini terdiri dari pohon perdu atau semak dan memiliki kegunaan untuk menyerap udara. Jarak tanamannya biasanya rapat dan bermasa daun padat nih, lihat padat ya, rapat ya. Jadi di atas di bawah-bawahnya pohon besar itu ada pohon perdu atau semak-semak nih yang kecil-kecil di bawahnya nih. Lingkaran kecil ini, yang lingkaran besar ini pohon tinggi. Contohnya ada angsana, akasia, oleander, bougainville, atau teh-tehan yang bisa dipangkas itu ya, yang biasanya dibentuk-bentuk. Selanjutnya adalah fungsi penyerap kebisingan. Ya, jadi di pinggir jalan ya, jalur hijau itu nggak cuman buat menyerap polusinya aja, tapi dia juga untuk menyerap kebisingan kendaraannya ini. Ya, kalau misalkan jalurnya jalur padat, pasti banyak kendaraan lewat tuh kan, punya rumah di sini nih, punya rumah di pinggir jalan sini pasti akan berisik banget. Nah, makanya ditanamin ini ada jalur hijaunya supaya menyerap kebisingan. Nah, tanaman penyerap kebisingan biasanya terdiri dari pohon perdu dan semak karena dia memiliki masa padat nih, daun-daunnya lebat, daunnya rapat. Nah, biasanya pohon-pohonnya ini ya. Lanjut, fungsinya untuk pemecah angin. Nah, kalau untuk jalan tol itu bahaya karena dia bentuknya terbuka. Jadi suatu saat ada angin kencang itu bus-bus atau truk-truk itu bisa goyang. Bodinya tuh ketiup angin dia bisa goyang. Ya, atau kalian pernah naik motor tiba-tiba kena hembusan angin gitu ya, lewat jembatan Barelang aja ya. Terus kena angin laut di jembatan tuh rasanya kan kayak kegeser ke samping gitu ya, ikut ke bawah anginnya. Nah, itulah makanya di pinggir jalan ini perlu dikasih pohon-pohon tinggi karena dia untuk pemecah angin. Nah, biasanya dia harus yang bermasa daun padat juga ya, karena semakin padat daunnya, semakin banyak daunnya, dia semakin bisa mengalirkan angin ke sisi lainnya. Nah, jarak tanamannya juga dia harus kurang dari 3 meter nih, harus padat nih, nggak boleh jauh-jauh. Dan biasanya ini berlapis ya, kayak teman-teman lihatnya ini ada 2 pohon di sini berlapis. Lanjut,
Tanaman pembatas ya. Ini fungsi lainnya adalah sebagai pembatas dan pengarah dan pembentuk pandangan. Dalam berkendara penting sekali jalur hijau karena dia akan membantu pandangan dari pengendara ya, pengendara kendaraan bermotor. Nah, teman-teman di sini bisa lihat contoh gambarnya ya. Ada kendaraan arah ke sana dan arah ke sana ya. Jadi kalau misalkan jarak tanam kalau misalkan ada ada jalur yang berlawanan itu kan biasanya di tengah-tengah sini kan ada tanaman lagi kan. Nah, untuk membatas. Nah, ini sangat membantu mengarahkan kendaraan ini supaya lurus ke depan terus ya, biar dia nggak makan jalur sebelah. Sedangkan kalau nggak ada kayak begini kan ini agak bahaya ya. Kadang kita bisa nyalip, bisa masuk ke jalur sebelah gini ya. Nah, biasanya yang dipakai adalah tanaman tinggi, perdu atau semak, dan daunnya padat, kemudian ditanam berbaris ya, berjejer begini, dan jarak tanamnya juga harus rapat. Nah, pengarahan gerak bagi pemakai jalan pada jalan yang berbelok atau menuju ke suatu tujuan tertentu juga karena letak dapat memberikan kesan yang berbeda sehingga dapat menghilangkan kejenuhan bagi pemakai jalan ya. Ini penting banget karena kalau kita ngelihat jalan isinya bangunan semua itu juga pusing gitu ya. Terus kemudian kalau isinya padang pasir semua gitu ya pusing juga ya, kayak serasa nyasar gitu. Tapi kalau isinya pohon-pohon gini kan kayak orang nggak jenuh gitu. Teman-teman bisa ngerasain waktu teman-teman dari arah Batam Center ke Muka Kuning ya, itu kan pasti, atau ke arah Batu Haji itu kan banyak sekali pohon-pohon di pinggir jalan. Itu lewat situ jauh terasa dekat karena banyak pohon ya. Ini untuk belokan juga ya teman-teman ya, bisa menjadi apa ya, penanda supaya pengemudi ini di saat belok dia tidak kehilangan fokus ya. Makanya nanti kalau nggak salah ada di slide berikutnya RTH di sudut jalan karena dia bisa membantu pengendara untuk tidak kehilangan fokus belok ya. Selanjutnya fungsinya sebagai tanaman konservasi ya. Pohon itu dapat menutup tanah yang terancam erosi ya, biasanya ada di lereng kayak gini nih ya. Ini ada jalanan terus kemudian ada lerengnya. Nah, ini kalau teman-teman ke arah bandara ada kan ya kayak gini, jalanan kayak gini ya, dari mall apa namanya, saya lupa itu ya, ya pokoknya dari mall perempatan itu ya, perempatan, aduh apa namanya, dari perempatan Sukajadi itu ya, dari perempatan besar Sukajadi itu perempatan terus ke arah bandara itu kan ada jalan yang dikeruk begini ya, miring gini. Nah, itu sering sekali longsor kalau saya lihat. Karena apa? Karena tidak ditanami vegetasi. Ya, yang fungsinya sebagai tanaman konservasi di situ nggak ditanami untuk misalkan semak ya, untuk mencegah supaya dia erosi. Selanjutnya sebagai penutup. Nah, tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kurang unsur hara. Ya, Batam ini kan tanahnya merah ya. Seharusnya harus banyak pohon supaya dia bisa menyuburkan dari daun-daunnya ini yang jatuh ya. Biasanya merupakan tanaman bagi tanah yang kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap atau permanen. Lanjut, penataan jalur hijau berdasarkan geometrik jalan. Nah, ini saya bilang tadi ya, geometrik jalan, untuk jalan. Jalur pada tepi ya, nih pada tepi jalur ya, biasanya di dekat trotoar. Selanjutnya jalur tengah median, ini tengah median di tengah-tengah. Nah, ukurannya semua sudah ada di sini, standarnya sudah ada di gambar. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah pada daerah tikungan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, pada daerah tikungan. Kenapa dia bisa mempertahankan titik fokus pengendara? Karena ini ya, jarak pandang ya. Kalau jarak pandangnya meluas itu ya bisa kehilangan fokus nanti pengendara. Nah, kalau ada pohon-pohon atau ada tamannya, ada
jalur hijaunya itu dia akan jarak pandangnya terbantu gitulah ya. Pada daerah tikungan tanaman rendah yang dipakai ya, biasanya tanaman rendah yang berdaun padat dan berwarna terang. Nah ini dia, karena dia punya warna terang dengan ketinggian maksimal 0,8 meter. Kemudian pada daerah persimpangan, nah ini persimpangan, ini kayaknya ada juga ini ya di Batam nih, saya pernah lihat di dekat jembatan itu ya, dekat jembatan Laluan Madani itu ya, Kawal Bros nih ya, ada taman kayak gini. Nah bebas, pandangannya harus terbuka, tidak mengurangi jarak pandang pengemudi ya. Jadi untuk membuat taman ini dia harus tidak boleh mengganggu jarak pandang pengemudi. Kemudian tanamannya harus ditanam rendah, berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian kurang dari 0,8 meter. Tanaman tinggi boleh ya, berbentuk pohon dengan percabangan di atas 2 meter itu juga boleh. Ini pohon yang tinggi-tinggi nih yang berkulit. Yang gelap-gelap ini adalah tanaman perdunya, semaknya. Nah ini adalah tata hijau dapat mengacu pada persyaratan PU ya. Ini menurut perencanaan gambar teknik, bisa lihat di sini. Jadi teman-teman bisa buka sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai konsep-konsep RTH dan tata hijau yang sudah saya dapatkan dari beberapa sumber. Nah ini dia ya, contoh konsepnya. Teman-teman nanti bisa searching konsultan ini, kalian bisa searching. Bentuknya sangat bagus ya, sangat eco-friendly, semuanya spesifikasinya sudah diatur sesuai dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita pelajari. Bentuk-bentuknya ada air minum gratisnya ya, water pumpnya. Kemudian di sini ada tempat sepeda, ada kafetarianya, ada taman kolamnya ya, ada food courtnya. Jadi benar-benar apa ya, terkonsep dan kalau nggak bikin pedagang itu berhamburan di mana-mana gitu. Nah ini dalam satu jalan ya, ini satu jalan street, ini jalan ya, ini ada mobil lewat tapi kanan kirinya dibuat kayak begini. Contoh konsep di pinggir jalan. Kalau ini contoh konsep untuk taman kota ya. Ini untuk konsep jalur hijau di pinggir jalan. Kemudian ini contoh juga konsep untuk yang di pinggir jalan. Selesai. Oke teman-teman, terima kasih perkuliahannya. Jangan lupa minggu depan kita sudah kuis. Materinya sampai hari ini. Untuk tugas besarnya akan saya beritahu lewat WhatsApp ya. Perencanaan sistem transportasi, teman-teman bisa pilih mau sistem transportasi umum, mau sistem transportasi persampahan, atau sistem perencanaan jalur hijau, itu juga boleh, terserah ya. Nanti kita ujian akhirnya presentasi dengan tugas besar masing-masing. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa, jaga kesehatan kalian selalu, dan keluar rumah kalau nggak perlu, selalu pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Salam sehat dan salam dunia satu keluarga.